Salam Armada. Hello netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI, edisi minggu pertama di bulan Oktober tahun 2023. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang Dinas Penyelamatan Bawah Air Komando Armada 1 atau disingkat Dislanbair Koarmada 1. Dislanbair Koarmada 1 yang berkedudukan di bawah jajaran Komando Armada 1 Tanjung Pinang ini merupakan unsur pelaksana Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air atau Kopeba Koarmada RI yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyelaman dan penyelamatan bawah air, melaksanakan gelar kekuatan dan kemampuan, melaksanakan operasi dan latihan berupa Underwater Inspection and Repair, Salvage, Underwater Demolition, SAR, kegiatan pelatihan serta keselamatan dan kesehatan kerja, penyelaman dalam rangka mendukung operasi TNI Angkatan Laut dan kepentingan nasional. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugas dengan baik sehingga wilayah maritim negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serdawanda kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu pertama bulan Oktober tahun 2023 dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Pangkoarmada RI pimpin upacara pelaporan kenaikan pangkat. Pangkoarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin upacara pelaporan kenaikan pangkat terhadap 28 personil yang terdiri dari 10 perwira, 5 bintara, 8 tamtama, dan 5 PNS jajaran Koarmada RI bertempat di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Upacara yang diikuti oleh seluruh pejabat utama, Kasatker, prajurit, perwira, bintara, tamtama, dan PNS Koarmada RI ini diakhiri dengan saling bersalaman dan ucapan selamat oleh seluruh peserta upacara kepada 28 prajurit dan PNS yang naik pangkat. Dan pada kesempatan tersebut, usai upacara dilanjutkan dengan acara syukuran kenaikan pangkat di Gor Obesaf Koarmada Republik Indonesia. Kas Koarmada RI dan pejabat utama hadirin serasehan TNI Angkatan Laut tahun 2023. Kas Koarmada Republik Indonesia, Laksamana Muda TNI Didong Rio Duta, beserta pejabat utama Koarmada RI menghadiri undangan sarasehan TNI Angkatan Laut tahun 2023 di Gedung Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sarasehan ini mengusung tema refleksi dan proyeksi eksistensi prajurit Jalasena untuk melaju mewujudkan Indonesia maju, yang pelaksananya dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan menghadirkan 4 narasumber, yaitu Kemenko Marves Republik Indonesia Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Ketua Umum PPAL Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji, dan Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Kabinet Indonesia Maju Dr. Jalswari Pramoda Wardani. Pangkoarmada RI ikuti doa bersama peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-78. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto didampingi Ketua Pengurus Gabungan Jalasenasri Koarmada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto mengikuti kegiatan doa bersama bertempat di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut yang juga dihadiri Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo serta beberapa pejabat TNI dan beberapa tokoh lintas ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia dan juga merupakan manifestasi sinergitas antara TNI dengan Polri dalam mengawal demokrasi Indonesia. Dalam doa bersama ini juga diikuti secara serentak oleh seluruh prajurit dan PNS TNI di seluruh Nusantara untuk memohon keselamatan seluruh bangsa dan negara, memohon kesuksesan dan keselamatan seluruh personil TNI dan Polri dalam kegiatan pengamanan pemilu serentak tahun 2024. Serta kelancaran rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia tahun 2023. Pangkoarmada RI hadiri gala dinner perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 TNI tahun 2023. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto yang didampingi Ketua Pengurus Gabungan Jalasenasri Koarmada RI
Nyonya Yayu Heru Kusmanto, menghadiri gala dinner perayaan HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia di Panti Prajurit Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara yang diawali dengan sambutan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa pada rangkaian HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia dihadiri antara lain Panglima TNI dari masa ke masa, Kepala Staf Angkatan Laut dari masa ke masa, Kepala Staf Angkatan Darat dari masa ke masa, dan Kepala Staf Angkatan Udara dari masa ke masa. Pangko Armada RI gladi bersih perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-78. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto bersama dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali meninjau pelaksanaan gladi bersih perayaan HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Pada peringatan Hari Ulang Tahun TNI di tahun ini mengangkat tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju, yang mengandung makna TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang terdiri dari matra darat, laut, dan udara akan selalu solid, kokoh, dan loyal kepada bangsa dan NKRI, serta akan terus mengawal demokrasi bersinergi dengan seluruh komponen bangsa Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga dihadiri Kasat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman dan Kasau Marskal TNI Fajar Prasetyo. Kasko Armada RI pimpin sidang Wankar Bin 4 Jab-B tahun 2023. Kasko Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duta memimpin pelaksanaan sidang Wankar Bin 4 Jab-B tahun 2023 bertempat di Macan Tutu, Mako Koarmada RI, Jakarta Pusat. Selain dilaksanakan secara tatap muka, kegiatan ini juga dilaksanakan secara vikon dengan satuan terkait di bawah jajaran Koarmada Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto dalam sambutannya yang dibacakan Kaskoarmada RI Laksda TNI Didong Rio Duta mengatakan, sidang Dewan Kenkat Penempatan Jabatan merupakan proses dalam penentuan penempatan jabatan yang disesuaikan dengan sumber daya manusia atau kompetensi yang dipersyaratkan. Koarmada RI laksanakan upacara Hari Ulang Tahun TNI ke-78 tahun 2023. Mako Koarmada Republik Indonesia melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Irup Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Budi Siswanto bertempat di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Sementara itu Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto dan Kaskoarmada RI Laksda TNI Didong Rio Duta beserta segenap pejabat utama Koarmada RI mengikuti upacara HUT TNI ke-78 di Silang Monas, Jakarta, yang pelaksananya dipimpin Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dan Komandan Upacara Pangdivif 3 Kostrat Maijen TNI Koirul Anam. Pada puncak acara HUT ke-78 tersebut menampilkan parade dan demo alutsista TNI, dihadiri oleh Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR RI Puan Maharani, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, segenap pejabat TNI dan Polri, dan sejumlah besar tamu undangan lainnya. Pangko Armada RI hadiri Kejurnas Taekwondo Kasal Cup. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri kejuaraan nasional Taekwondo Kasal Cup tahun 2023 bertempat di Gor Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jalan Taman Mini, Pinang Ranti, Jakarta Timur. Kejuaraan nasional Taekwondo Kasal Cup dalam rangka peringatan HUT TNI ke-78 ini pada pelaksanaannya diawali dengan upacara pembukaan yang secara resmi dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan, sebagai ilmu bela diri, Taekwondo tidak hanya melatih kita dalam hal fisik, namun juga dalam bidang mental dan spiritual. Taekwondo mengajarkan tentang nilai disiplin dan pengendalian diri. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memajukan cabang bela diri, khususnya Taekwondo di tanah air,
sekaligus bukti nyata akan komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung program kerja pemerintah di bidang prestasi olahraga. Pangko Armada RI hadiri penyerahan Randis oleh Kasal. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri acara penyerahan 173 kendaraan dinas baru yang langsung dipimpin Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali untuk Komandan KRI, Komandan Batalion Marinir, Komandan Skuadron Penerbangan, serta 100 sepeda motor untuk Bintara Pembina Potensi Maritim dan Polisi Militer bertempat di Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam acara penyerahan di Mabesal ini, sebanyak 53 Komandan Batalion Marinir mendapatkan mobil merek Mitsubishi Strada Triton, sementara 118 Komandan KRI dan Komandan Skuadron Penerbang menerima mobil Toyota Rush. 2 Komandan KRI kelas jabatan 12 mendapatkan mobil Mitsubishi Expander. Untuk sepeda motor, TNI Angkatan Laut menyerahkan 6 unit motor kawal BMW Grand America 1600 cc dan 17 unit motor kawal Yamaha VGR 1300 cc untuk Polisi Militer TNI Angkatan Laut. Kemudian 77 unit sepeda motor trail Honda CRF yang merupakan hibah dari Kementerian Pertahanan RI diserahkan kepada Bintara Pembina Potensi Maritim TNI Angkatan Laut. Pangko Armada RI terima Angkatan Laut Filipina. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto didampingi Kasko Armada RI, Laksamana Muda TNI Didong Rio Duta, beserta pejabat utama Koarmada RI menerima kunjungan Asop Kasal Angkatan Laut Filipina, Rear Admiral Jose M.A. Ambrosio Ki, beserta staf di ruang VIP Koarmada Republik Indonesia, Jakarta. Pada kesempatan ini, Pangko Armada RI juga mengucapkan selamat datang kepada Asop Kasal Filipina beserta staf, serta berterima kasih karena sudah berkenan hadir ke Koarmada Republik Indonesia. Kunjungan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara negara Indonesia dan Filipina yang merupakan sama-sama negara di wilayah Asia Tenggara, sekaligus untuk menciptakan keamanan yang strategis di tingkat regional maupun global dalam mengupayakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Pangko Armada RI hadiri pagelaran wayang kulit. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto didampingi Ketua Pengurus Gabungan Jalasenasi Koarmada Republik Indonesia Nyonya Yayu Heru Kusmanto menghadiri pagelaran wayang kulit bertempat di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pada pelaksanaannya, pagelaran wayang kulit ini dilaksanakan serentak di dalam dan luar negeri di 78 titik lokasi dan terbuka secara umum guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, pagelaran ini juga dimeriahkan oleh dalang kondang hingga para pelawak. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini, sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan Laut Nusantara. Eka pada Banda Jala Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jales Pepa Jaya Mahe.